Salam sukses mulia. Terima kasih dan apresiasi kami sekaligus ucapan selamat dari kami untuk Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang telah melaksanakan tes TIFIN. Tes TIFIN ini adalah langkah awal bagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mengenali diri, sekaligus juga berarti mengenali potensi terbaik dan nantinya juga sebagai sarana untuk mendapatkan prestasi terbaik dalam kehidupan terbaik Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu TIFIN dan bagaimana TIFIN bisa membantu Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mendapatkan kehidupan terbaik tersebut. Nah, saya akan menjelaskan dua prinsip dasar sebagai dasar utama Bapak dan Ibu sekalian ketika nanti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam kaitannya tentang TIFIN. Prinsip yang pertama adalah bahwa TIFIN menganut kecerdasan tunggal. Kemudian prinsip yang kedua adalah saya akan menjelaskan hubungan antara fenotip dengan genetik serta pengaruh lingkungan. Yang pertama adalah prinsip TIFIN sebagai penganut aliran kecerdasan tunggal. Kecerdasan tunggal menjelaskan bahwa pada dasarnya pada diri seseorang, pada diri manusia ada kecerdasan dominan yang mempengaruhi kecerdasan yang lain. Sehingga di sini sebagai prinsip utama yang harus kita pegang terlebih dahulu, bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki semua elemen yang disebutkan dalam TIFIN. Sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapat penjelasan bahwa TIFIN terdiri dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Sehingga dengan prinsip kecerdasan tunggal ini, misalnya saya dinyatakan sebagai orang thinking, maka otomatis di saat yang sama sensing, intuiting, feeling, dan insting saya juga ada pada diri saya. Namun yang paling dominan adalah mesin kecerdasan thinking. Dalam saya berpikir, dalam saya mengambil keputusan, dalam saya bertindak, yang dominan mempengaruhi pengambilan keputusan saya dan semua perilaku saya adalah thinking saya. Nah, ini adalah prinsip pertama yang harus kita pahamkan dulu. Selanjutnya kita akan membahas prinsip yang kedua yang berkaitan dengan fenotip, genetik, dan hubungannya dengan aspek lingkungan. Jadi, manusia dengan segala perilakunya pada hari itu, pada saat ini, itu disebut sebagai fenotip. Nah, ternyata faktor fenotip ini terpengaruh oleh dua hal, yaitu genetik dan lingkungan. Kalau dalam rumusnya, fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Nah, penjelasannya bagaimana rumus tersebut? Penjelasannya adalah bahwa apapun yang dilakukan seseorang pada saat ini, pada saat tertentu dalam hidupnya, pasti akan terpengaruh oleh dua aspek. Yang pertama adalah aspek genetik, dan yang kedua adalah aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini adalah semua hal di luar dirinya. Mulai dari pendidikan, keluarga, sekolah, teman, buku, TV, dan semua kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupannya, ini disebut sebagai faktor lingkungan. Nah, ini adalah dua aspek yang berpengaruh kepada aspek fenotip seseorang. Sementara kita juga tahu bahwa para ahli sudah melakukan penelitian aspek fenotip ini jika dihitung sebagai persentase dan dinyatakan 100%, ternyata aspek genetik hanya 20%, sementara aspek lingkungan 80%. Kalau dalam bahasa sederhana berarti aspek lingkungan 4 kali lipat lebih besar dibanding aspek genetik. Sehingga sangat dimungkinkan kalau dalam suasana kejadian sehari-hari, kalau saya contohkan dalam kejadian sehari-hari adalah seseorang punya bakat menyanyi, belum tentu menyanyinya bagus. Dan juga sebaliknya, ketika seseorang nyanyiannya bagus, belum tentu bakatnya juga menyanyi. Karena kemampuan menyanyi ini bisa diasah melalui latihan terus-menerus. Sehingga pada akhirnya, orang yang punya bakat bisa kalah dengan orang yang nggak punya bakat, asal latihannya jauh lebih intensif. Ini adalah penjelasan sederhana dari dua prinsip ini, yang kemudian hubungannya dengan TIFIN. TIFIN menjelaskan aspek genetik yang nilainya kalau dalam ukuran angka dalam tanda kutip hanya 20%. Tapi kenapa 20% ini saya berikan hanya? Karena 20% pada diri seseorang ini tidak akan pernah berubah sepanjang hidupnya. Sementara aspek lingkungan sangat bisa berubah dan bahkan bisa kita ubah. Jadi kalau contoh sehari-harinya, misalnya kita nggak suka melihat teman-teman kita ngegosip, maka kita bisa memilih untuk menghindari. Sementara kalau aspek genetik, kita nggak bisa bilang, saya pengen ganteng dong, saya pengen tinggi,
saya pengen pinter nyanyi, itu kita nggak bisa pilih. Nah, maka dalam prinsip kedua ini, saya ingin menekankan bahwa Stephen menjelaskan aspek genetik atau 20% pada diri Anda. Sehingga sangat mungkin ketika Anda membaca pertama kali hasil tes Stephen Anda, pertanyaan pertama atau reaksi pertama yang muncul adalah, kok ini nggak seperti saya ya? Karena justru Stephen mengenali aspek terdalam, aspek genetik yang boleh jadi pada diri seseorang sudah tertutup, sudah terkaburkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan, yang pada diri seseorang tentunya pengaruhnya akan jauh lebih besar. Setelah saya menjelaskan tentang dua prinsip dasar tersebut, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang apa yang sudah diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian yang tercantum dalam sertifikat tes Stephen. Dalam bahasa kami disebutnya sebagai personality genetic. Nah, apa itu personality genetic dan bagaimana penjelasan dari masing-masing personality genetic akan saya jelaskan satu persatu. Sebelum saya menjelaskan tentang masing-masing personality genetic, pastikan Bapak dan Ibu sekalian sudah membaca dan saat ini juga memegang sertifikat penjelasan hasil tes Stephen untuk memudahkan kita nanti dalam memahami prinsip-prinsip dasar poin-poin yang sudah disampaikan dalam sertifikat tersebut. Personality genetic intuiting extrovert. Anda dinyatakan sebagai tipe intuiting extrovert jika belahan otak yang dominan adalah neokorteks kanan dan lapisan otak yang lebih aktif adalah lapisan otak sebelah luar. Anda mengandalkan daya kreasi Anda, imajinasi, dan konsep Anda ketika Anda menganalisa sesuatu atau mengambil keputusan terhadap satu hal yang penting. Sehingga dalam keseharian, orang akan mengenal Anda sebagai orang yang banyak ide, kreatif, susah ditebak, lain dari yang lain. Hubungan dengan prinsip yang sudah disampaikan di awal tadi adalah bahwa ini adalah karakter Anda. Ini adalah potensi terbaik Anda dalam aspek genetik. Sehingga Anda gunakan karakter ini sebagai pembeda Anda dengan personality genetik yang lain. Kecenderungan Anda secara keseharian adalah Anda punya ide kreatif, namun ide kreatif Anda perlu pemicu. Pemicunya bisa dalam bentuk ngobrol, diskusi dengan teman, nonton film, baca buku, dan lain sebagainya. Berbeda dengan tipe intuiting introvert yang dia lebih dari dalam dirinya sendiri makin unik, maka kalau tipe intuiting extrovert, dia membutuhkan picuan dari aspek di luar dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Anda dalam belajar lebih nyaman dengan suasana yang lain dari yang lain. Suasana yang berubah, suasana yang berbeda. Dan Anda juga lebih menyukai jika media belajar Anda bervariasi. Sementara, cara memotivasi diri Anda adalah Anda harus dikuatkan dalam konteks dream-nya, impiannya, kemudian Anda memvisualkan hal-hal besar yang ingin Anda capai. Memvisualkan itu contohnya, asik ya kalau ternyata punya mobil. Wah, nanti saya dengan mobil baru saya ini, saya akan jalan kemana, ngajak siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah contoh memvisualkan hal-hal yang menjadi dream Anda. Sehingga Anda tidak perlu berkecil hati, gunakan ini sebagai modal dasar Anda. 4 hal yang bisa dijadikan panduan, kalau dalam bahasa sertifikat adalah 4 kata kunci, adalah mengarang, perut panjang, perubahan, dan terapan. Sehingga di sini Anda lebih suka menciptakan satu hal baru. Anda cenderung nggak nyaman kalau Anda sudah dikekang dengan serangkaian aturan-aturan atau SOP, Standard Operational Procedure, gitu ya. Anda kemudian juga punya energi, cadangan energi yang setiap saat bisa dikeluarkan kalau memang lagi termotivasi untuk mencapai sesuatu. Itu adalah result, hasil dari perut panjang Anda yang mampu mengolah makanan dengan sangat baik sehingga menjadi cadangan energi. Anda juga cenderung tidak suka dengan hal-hal yang monoton, dan Anda kreativitasnya digunakan untuk mengkombinasikan beberapa hal. Jadi ada tipe intuiting introvert yang kreativitasnya untuk memunculkan hal-hal baru yang sangat unik, maka kreativitas Anda sebagai intuiting extrovert
justru menggabung-gabungkan hal-hal yang ada di sekitar Anda, kemudian Anda gabungkan menjadi sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan hal tersebut. Contoh sederhananya adalah misalnya begini, penemu telepon boleh jadi intuiting introvert, tapi yang mengembangkan telepon genggam sehingga ada MP3, ada kamera, ada GPS dan sebagainya, itu adalah karakteristik dari intuiting extrovert. GPS sudah ada, MP3 mungkin sudah ada, kemudian pemutar musik juga sudah ada, digabungkan menjadi sebuah alat di telepon genggam. Itu adalah contoh bagaimana intuiting extrovert mengeluarkan satu ide, namun idenya ini penggabungan dari ide-ide yang lain yang sudah ada sebelumnya. Kemudian hal utama yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu keleluasaan untuk mengeksplor ide-ide Anda, untuk menggali ide-ide Anda, dan sekaligus juga menerapkan. Sehingga sebagai orang intuiting extrovert, salah satu bidang yang sesuai dengan karakter diri Anda adalah bisnis. Dunia bisnis ini ibaratnya adalah dunia yang intuiting extrovert banget. Kalau bahasa kiasannya adalah bisnis itu nggak ada matinya, nggak ada batasnya. Kita mau omset berapapun ya tanya diri sendiri, seberapa kita ingin dan seberapa kita mampu. Maka di situ tidak ada batasnya, dan kemudian bisnis juga punya keleluasaan untuk menentukan berbagai macam aspek dalam kesehariannya. Itu adalah hal utama yang perlu Anda lakukan sebagai orang intuiting extrovert. Demikian tadi penjelasan singkat dan hal-hal penting yang perlu Anda lakukan sesuai dengan personality genetik Anda masing-masing. Untuk penjelasan yang lebih detail sudah tercantum dalam sertifikat yang sudah Anda pegang dan juga ada pada buku penjelasan hasil tes Stephen. Jika ada hal yang perlu dipelajari lebih lanjut atau perlu didiskusikan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Setelah Anda mengenal tes Stephen, Anda akan mengenal jalur yang paling nyaman untuk meraih kehidupan terbaik Anda. Selamat menempuh karpet merah kehidupan terbaik Anda. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam sukses mulia.